Jadi setelah Yesus metong, maka tidak ada lagi yang namanya nabi. Makanya kenapa ini muncul di Antioquia nabi? Aduh, my goodness. Ya, kata Anda nabi sudah nggak ada lagi waktu Yesus mati. Ini kejadian setelah Yesus kok. Oke, bro. Sebentar. Karena paket saya sudah hampir habis ini. Aduh. Kita lanjut lagi besok nanti ya. Ya, oke dah. Ya. Oke. Alasan habis paket rupanya. Seorang pendeta dengan berani naik ke ruang debat Ustadz Yusuf PI dan memberikan satu pernyataan. Tidak ada nabi setelah Nabi Isa atau Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan. Pernyataan ini sontak langsung ditanggapi oleh Ustadz Yusuf PI. Beliau bertanya dengan tegas, kalau memang tidak ada nabi setelah Nabi Isa, lalu bagaimana dengan adanya nabi di Antioquia setelah masa Nabi Isa dalam catatan sejarah? Bukankah itu berarti ada nabi setelah Nabi Isa? Kalau keberadaan Nabi Isa diakui, mengapa Nabi Muhammad tidak diakui? Pernyataan tersebut sontak membuat pendeta kebingungan dan suasana langsung memanas. Sementara Anda berkata bahwa roh penolong itu adalah Muhammad. Janji Yesus bahwa penolong itu akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Betul. Pertanyaan saya, Muhammad apakah masih hidup sampai sekarang? Yang namanya menyertai, di dalam hati manusia selalu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Makanya umat Islam sekarang ya disertai oleh Nabi Muhammad setiap harinya. Karena apa? Selalu ingat dalam hati Nabi Muhammad berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak gitu. Ya, teman-teman. Bukan berarti dia menyertai itu ada nongol bentuknya. Kagak. Menyertai di dalam hati orang beriman sampai hari kiamat gitu. Itu untuk apa? Roh kebenaran. Nabi Muhammad itu menyertai kami ya, manusia yang beriman di dalam hatinya, di dalam hati setiap individu manusia. Makanya rasa cinta ada di dalam hati diri umat Islam kepada Rasul kami. Gitu. Disertai Nabi kami setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiap hari kami ingat terhadap Nabi kami. Kami bersolawat gitu. Sepertinya pendeta ini tetap tidak mengakui bahwa roh kebenaran yang dimaksud dalam kitab mereka adalah Nabi Muhammad. Bedakan antara roh dengan manusia. Bedakan gitu. Yang dimaksud Yesus itu adalah roh. Yang dimaksud Yesus itu adalah seorang yang mempunyai roh kebenaran. Bukan berarti yang dimaksud Yesus itu adalah yang tidak terlihat. Yang namanya orang itu terlihat gitu. Manusia. Nih. Aku akan minta kepada Bapak. Ia akan memberikan kepadamu seorang. Coba Anda pahami seorang. Ini adalah benda yang terlihat atau manusia gitu. Bukan berbentuk roh. Ya gini Bang Ucup. Kalau Anda merujuk bahwa janji Yesus itu merujuk kepada Muhammad, itu sudah gugur. Karena Muhammad bukan orang Yahudi. Dan Yesus tidak pernah berbicara. Betul Pak. Nabi Muhammad itu bukan orang Yahudi, betul? Lalu apa hubungannya? Kenapa Yesus harus menyebut seorang penolong itu di luar dari umat Yahudi? Karena apa? Dunia tidak dapat melihat dia dan menerima dia, kata Yesus. Oke, Artinya apa? Di sini Yesus mengatakan bahwa sebab dunia tidak melihat dia. Artinya apa? Orang-orang Yahudi yang ada di saat itu tidak melihat dia, tidak mengenali dia, dan tidak menerima dia juga. Karena apa? Dia di luar bangsa Israel. Jadi gini bro, Yesus katakan bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi ketika Yesus datang, hukum Taurat itu sudah digenapi, dan Yesus adalah penutupan bagi para nabi. Setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Itu di mana? Adalah rasul. Di mana datanya? Data apa? Yesus penutup para nabi. Iya, karena dia berkata dia datang untuk menggenapi. Di mana ayatnya? Kamu lupa ayatnya? Yesus berkata bahwa aku datang bukan menyediakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Iya. Penutup nabi di mana ayatnya? Artinya penggenapan hukum Taurat itu hukum Taurat Pak, bukan penutup nabi. Segala sesuatu yang ada. Heran,
Pendeta ini lalu berkata, Yesus adalah penutup para nabi. Bukankah ada ayat, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat? Dan itu pula yang dijadikan dasar bahwa tidak ada nabi setelah Isa ataupun Yesus. Begini teman-teman, pernyataan tersebut sebenarnya berbicara tentang menggenapi hukum Taurat, bukan tentang menutup kenabian. Menggenapi hukum Taurat artinya menyempurnakan ajaran yang sudah ada, bukan menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa lagi mengutus nabi setelahnya. Kalau ayat ini dijadikan bukti, maka seharusnya ada pernyataan tegas, yakni tidak ada nabi sesudahku. Dan kalimat itu tidak pernah kita temui atau tidak pernah disebutkan secara eksplisit di ayat tersebut. Makanya setelah Yesus, apakah Petrus disebut nabi? Beda, Tidak. Pak. Para rasul, Beda. para murid-murid disebut nabi? Tidak. Tetapi Pak. mereka disebut rasul. Paulus Pak, disebut rasul. Gini. Yesus itu bukan penutup nabi. Setelah Yesus masih ada nabi. Coba Anda Siapa? buka di kitab Anda. Kisah Para Rasul 13. Ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Mana datanya Yesus mengatakan dia penutup nabi? Setelah Yesus itu diangkat masih ada nabi. Siapa nabinya setelah Yesus? Ya tuh baca di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Anda kan mau pick up ayat yang Saulus adalah nabi, oke? Kamu tahu nggak? Di sini adalah namanya Saulus ya. Yesus Bukan Saulus, baru ada beberapa nabi di situ, Pak. Sorry, Ya. saya nggak bahas Paulusnya. Di Oke. situ ada beberapa nabi, oke? Ya, jadi Nah, nabi artinya nabi apa? yang ada di sini. Bentar. Bentar, Oke, Bapak, saya jelaskan. bentar. Saya bantah jelaskan. dulu, ya. Saya bantah argumentasi Anda. Yesus penutup nabi, nggak ada itu. Masih ada Yesus setelah diangkat masih ada nabi ternyata. Bukan penutup nabi Jadi, dia. sebentar, oke. Gini Yusuf. Gelar nabi pada saat Yesus datang itu memang masih ada beberapa nabi-nabi yang ada untuk mereka bertugas melayani di bait Allah. Jadi gelar kenabian mereka itu sebelum Yesus lahir. Mereka juga hidup bahkan sebelum Yesus. Nah, tetapi ketika Yesus sudah metong dan naik ke surga, dia menyelesaikan semua misi penggenapan hukum Taurat. Disitulah kenabian itu sudah tidak ada lagi. Udah ini gimana nih nabi setelah Yesus? Iya, ini kan ditulis oleh Lukas. Ini sejarah, fakta yang ada pada saat itu, bahwa pada saat itu masih ada orang-orang yang mendapat gelar nabi untuk mereka tuh bisa melayani waktu itu. Tadi kata Anda nggak ada lagi nabi. Gelar kenabian itu sudah ditutup Yesus. Jadi setelah Yesus metong, maka tidak ada lagi yang namanya nabi. Lah, Makanya kenapa Yesus ini bilang muncul untuk di berhati-hati. Antioquia nabi? Aduh, my goodness. Iya, kata Anda nabi sudah nggak ada lagi waktu Yesus mati. Ini kejadian setelah Yesus loh. Bro, Anda kok nggak nangkap apa yang saya sampaikan? Gila, orang-orang yang kita baca di Kisah 13 ayat 1 ini, itu berbicara tentang gelar kenabian yang mereka terima. Bisa juga sebelum Yesus ada atau semasa Yesus ada. Makanya setelah Yesus juga sudah naik ke surga, mereka itu masih hidup, masih bertahan sampai saat itu. Ya datanya di mana yang kayak gitu Pak? Datanya mana? Soalnya saya baru dengar dari Anda, makanya saya minta datanya. Anda mengatakan nabi ditutup sudah oleh Yesus, ya. Yang ini disematkan gelar nabi itu sejak zaman Yesus hidup. Nah, ini mana pengesahannya dari Yesus? Oke, bro. Sebentar. Karena paket saya sudah hampir habis ini. Aduh. Kita lanjut lagi besok nanti ya. Ya, oke lah, ya. Oke. Saudara, Puyeng sama saya. Udah saya bilang Bible Anda itu di otak saya, ya, di otak saya nih. Adapun kesimpulan dari perdebatan kali ini adalah, dalam berdiskusi soal keyakinan, yang dibutuhkan bukan sekedar keberanian berbicara, tapi kejujuran pada data, teks yang dibawa. Ketika sebuah klaim disampaikan bahwa tidak ada nabi setelah Isa,
tidak bisa dibuktikan secara tegas dari ayat yang dibacakan. Bahkan ayat tentang menggenapi hukum Taurat pun ternyata bukan berbicara tentang berakhirnya soal penutup kenabian. Di sisi lain teman-teman, ayat-ayat tentang roh kebenaran justru membuka ruang penafsiran yang berciri Islam sangat selaras dengan kedatangan Nabi Muhammad. Pelajaran pentingnya bagi kita sebagai umat, jangan hanya ikut emosi dalam debatnya, tapi pahami ilmunya, dalilnya, dan cara menanggapi dengan tenang. Karena kebenaran tidak perlu teriak, cukup dijelaskan dengan tenang. Dan di momen ketika lawan tidak mampu menjawab dan memilih untuk lari karena alasan habis paket, itu sudah cukup menjadi jawaban tanpa harus berkata-kata.